Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan. Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang salih yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah tersebut di dalam Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai pada ayat 111, yaitu tentang kisah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita akan banyak mendapatkan hikmah, kita akan banyak mendapatkan ibrah dari kisah beliau untuk kemudian kita jadikan sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka benar apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang dapat kita ambil pada pagi hari ini, di ayat yang ke-99 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku
dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka hikmah dari ayat ini, ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhijrah, mencari tempat yang kondusif untuk beribadah dan juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setelah sekian tahun beliau berdakwah kepada kaumnya, di tengah-tengah kaumnya ternyata bukan sambutan baik yang beliau terima, akan tetapi beliau mendapatkan hinaan, beliau mendapatkan cercaan, bahkan usaha pembunuhan terhadapnya dilakukan oleh musuh-musuh beliau. Bahkan beliau dipaksa untuk masuk, diceburkan ke dalam api yang sedang menyala. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau, kemudian Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk berhijrah menuju negeri Syam. Setelah sampainya Nabiullah Ibrahim di Baitul Maqdis, maka beliau bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, Rabbi habli minas salihin. Ibadallah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam selain diuji dengan kaumnya, selain diuji dengan umatnya, beliau juga diuji dengan keluarganya. Karena beliau sekian lama tidak kunjung diberikan karunia berupa anak. Maka pada saat itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sesampainya di Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah, Rabbi, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami keturunan putra yang salih. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Maka hikmah dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tatkala kita memohon kepada Allah, tatkala kita meminta kepada Allah, maka memohonlah sesuatu yang akan mendatangkan maslahat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah sekian tahun tidak kunjung dikaruniai anak, beliau tidak hanya meminta kepada Allah agar diberikan anak. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Orang tua memiliki anak, namun anak itu tidak salih dan salihah. Maka beliau bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang salih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sebuah kekuatan, keistiqomahan di dalam berdoa. Meskipun doa itu pada akhirnya nanti dikabulkan oleh Allah di saat beliau sudah berusia tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain keistiqomahan di dalam berdoa, ibadallah, di antara keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dalam setiap doanya beliau menyertakan dzurriyyahnya, beliau menyertakan anak keturunannya. Beliau tidak hanya bermohon kemaslahatan untuk dirinya, akan tetapi beliau bermohon kemaslahatan untuk anak keturunannya. Maka ketika kita amati dalam doa-doa Nabi Ibrahim, beliau selalu menyertakan dzurriyyahnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Beliau mohon agar dijadikan pribadi istiqomah untuk mendirikan salat, dan juga anak-anak yang senantiasa istiqomah untuk mendirikan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah beliau berdoa sekian puluh tahun, pada akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar, yaitu Ibrahim, dengan seorang anak yang sabar. Ibadallah, ketika kita berdoa secara sungguh-sungguh dan terus-menerus, akan tetapi Allah belum mengabulkan doa kita, maka sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh berputus asa. Karena boleh jadi doa kita akan digantikan dengan kebaikan yang lain. Apabila doa itu tidak dikabulkan ketika di dunia, maka Allah menghendaki kebaikan kepada kita kelak ketika di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika putra beliau
dilahirkan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada saat itu telah menginjak pada usia yang mampu untuk membantu usaha ayahnya. Maka di ayat selanjutnya disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, qala ya bunayya inni ara fil manam, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpi beliau. Karena mimpi Nabi adalah syariat, maka mimpi itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Maka beliau menanyakan kepada anaknya, anni adbahuka, aku bermimpi wahai anakku, aku menyembelihmu. Kemudian beliau bertanya kepada anaknya, fangdur madza tara, wahai anakku, fikirkanlah apa pendapatmu. Maka pada saat itu Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau adalah seorang anak yang salih. Beliau memberikan jawaban, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti kecuali dengan mengorbankan apa yang kita cintai. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan predikat dari Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Karena apa? Karena telah mampu mengorbankan sesuatu yang dicintainya, yaitu berupa anak, demi mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, la tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, sekali-kali kamu tidak akan sampai pada kebajikan. Albir di antara pendapat para ulama tafsir yaitu al-jannah. Sekali-kali kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu menafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, di antara tanda kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah apabila ia mampu mengorbankan sesuatu yang ia cintai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua ibadallah di dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar, ni'mah al-katsirah, kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kemudian di ayat yang kedua Allah mengawali dengan huruf fa, fasalli lirabbika wanhar. Fa ini adalah merupakan fa syartiyah, karena kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, maka Allah perintahkan dua hal saja, fasalli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan menyembelihlah. Maka kurban adalah merupakan wujud cinta dan wujud syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat mengambil ibrah dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah pada kesempatan pagi hari ini dengan memanjatkan doa-doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah memberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم على حسن اهتمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.